Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa visualisasi merupakan cara pandang visual dan seni bercerita yang disajikan dalam grafik dan diagram. Kita juga sudah mengerti bahwa visualisasi informasi yang baik itu harus bermakna dan berdampak. Dan kita juga sudah tahu kalau visualisasi informasi memberikan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Nah, pada video bagian kedua ini kita akan belajar tentang contoh-contoh visualisasi informasi yang diterapkan pada sebuah organisasi. Perlu diingat bahwa peran penting visualisasi informasi dalam sebuah organisasi adalah membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, kita akan belajar bagaimana visualisasi informasi memberikan dampak penting bagi para pemangku kepentingan dalam organisasi, atau biasa disebut dengan stakeholder organisasi. Kita mulai dengan contoh grafik berikut ini. Anda baru saja memperoleh informasi bahwa pada tahun 2014, mobil yang paling laku terjual adalah mobil yang ditandai dengan garis biru. Mari kita lihat sekali lagi. Anda fokus pada grafik dan mengabaikan tabel. Visualisasi informasi yang baik membuat orang dapat menarik kesimpulan dengan cepat. Bayangkan jika Anda adalah manajer penjualan, dan di akhir tahun Anda memperoleh penyajian data seperti ini. Strategi apa yang Anda ambil untuk penjualan tahun berikutnya? Ya, pengambilan keputusan adalah wewenang pemangku kebijakan dalam organisasi. Memberikan penyajian data yang bermakna dan berdampak adalah ranah kerja visualisasi informasi. Biasanya pekerjaan penyajian data tersebut dilakukan oleh seorang data scientist. Mari kita pelajari contoh berikutnya. Perhatikan sekali lagi. Anda memperhatikan angka merah, lalu hijau, kemudian persentase. Lalu Anda mengambil kesimpulan. Target penjualan adalah 30.000. Penjualan pada periode ini sudah mencapai target. Dan penjualan periode ini naik 7%. Perhatikan lagi. Lalu Anda dibuat penasaran dengan pertanyaan, siapa yang menjual paling banyak? Kemudian diagram garis yang tersaji memberikan cerita tentang dinamika panjang penjualan selama satu periode. Termasuk informasi tentang siapa yang melakukan penjualan paling baik. Visualisasi informasi yang baik akan membuat orang bertanya, sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sekarang perhatikan grafik berikut. Cerita apa yang Anda tangkap dari grafik ini? Jika belum menangkap cerita, Anda bisa mulai dari mengajukan sebuah pertanyaan atas grafik ini. Misalnya, 30 itu apa? Anda menemukan jawabannya? Jika tidak, maka ini adalah grafik yang kurang bagus. Kesimpulan yang bermakna tidak dapat diambil dari visualisasi yang menyajikan informasi secara tidak lengkap. Sekali lagi, kesimpulan yang bermakna tidak dapat diambil dari visualisasi yang menyajikan informasi secara tidak lengkap. Sekarang, Anda adalah seorang project manager. Perhatikan tampilan berikut. Anda punya waktu 5 detik untuk mengamatinya. Informasi apa yang Anda peroleh? Anda baru saja memperoleh informasi seperti ini. Ada 3 tahap pengerjaan proyek. Tahap pertama sudah hampir selesai. Garis hijau penanda progres proyek langsung dapat ditangkap oleh mata. Dikirim ke otak, lalu disimpulkan menjadi sebuah pernyataan. Kita kembali pada cara pandang sebuah organisasi. Kita ambil satu contoh gampang. Misalnya, sebuah organisasi toko. Semua data transaksi yang terjadi pada toko memuat begitu banyak cerita. Kita ibaratkan semua cerita tersebut adalah sebuah buku. Seorang data scientist harus dapat menyajikan potongan-potongan cerita untuk direktur, manajer pembelian, manajer gudang, manajer personalia, manajer keuangan, dan lain-lain. Kebutuhan cerita untuk manajer pembelian berbeda dengan manajer gudang. Berbeda lagi dengan bagian manajer keuangan. Visualisasi informasi bukan soal algoritma dan matematika. Visualisasi informasi adalah tentang merangkai cerita dari data yang disajikan lewat bentuk dan warna. Sekali lagi, visualisasi informasi adalah tentang merangkai cerita dari data yang disajikan lewat bentuk dan warna. Kita akan belajar menjadi seorang data scientist.
yang pandai merangkai cerita lewat bentuk dan warna. Di video berikutnya.